Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah memasuki gerbang kuno, Xiaoyan, Zhonggu, Jin Dongming, dan Long Biao dihadang oleh sosok berjubah putih. Adapun sosok berjubah putih itu berpikir dapat menjebak Xiaoyan di dalam formasinya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan dapat melepaskan diri dari jebakannya. Dan hal ini membuatnya menjadi sangat ketakutan. Dalam cahaya yang terang, terlihat tinju Xiaoyan sudah mendekatinya, lalu mengeluarkan angin yang ganas dan menuju langsung ke tubuhnya. Seketika pria berjubah putih merasa ada tekanan di dadanya dan seluruh tubuhnya terlempar mundur ke belakang. Terlihat di dadanya muncul luka berdarah dan jantungnya telah menghilang. Sosok ini juga mengeluarkan darah yang meluap keluar dari mulutnya. Sebelum pria berjubah putih itu bisa bereaksi, Xiaoyan kembali menyerangnya dan menendangnya dengan keras ke tanah. Terdengar suara gemuruh di sekitarnya. Tanah kuning di bawahnya membentuk lubang besar. Lalu angin yang kuat muncul menggulung sosok yang terlihat kacau hingga membawanya ke depan Xiaoyan. Tanpa keraguan sedikit pun, Xiaoyan langsung menyerangnya kembali. Sementara itu dua sosok lainnya sudah hampir pulih sepenuhnya. Selama pertempuran Xiaoyan terjadi, dua sosok berjubah putih lainnya telah melarikan diri. Sebelumnya mereka telah menderita serangan diam-diam dan mendapatkan beberapa luka kecil. Melihat pertempuran dan teknik pencarian jiwa Xiaoyan, Zhonggu, Jin Dongming, dan Long Biao semakin terkejut dan mengaguminya. Bagaimanapun mereka tidak menyadari bahwa Xiaoyan memiliki avatar Yuan Shen. Apalagi fakta bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia. Jika mereka mengetahuinya, mungkin mereka akan memilih selamanya untuk mengikuti Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan melangkah maju tanpa keraguan sedikit pun. Dan meskipun pria berjubah putih itu memiliki keunggulan dalam pertempuran berkelompok, namun faktanya kekuatan Xiaoyan terlalu kuat jika dibandingkan dengan mereka bertiga. Pada saat ini sudah tidak ada artinya untuk berbicara. Namun pria berjubah putih mencoba dengan susah payah membuka mulutnya. Sementara itu Xiaoyan terus menggunakan teknik pencarian jiwa. Dia menyadari hanya dengan cara ini, dia bisa mendapatkan informasi yang akurat. Senior, dengarkanlah kata-kataku. Ucap pria berjubah putih itu berkata dengan terbata-bata. Namun Xiaoyan terus mengabaikannya dan mencari jiwanya. Tentu saja tidak ada gunanya bagi Xiaoyan untuk mendengarkan kata-katanya. Ketika Xiaoyan memasuki jiwanya, dia terus mencoba memilih informasi yang diperlukannya. Dia menemukan bahwa ingatannya terkunci. Tetapi itu bisa dipaksakan dan dia segera menghancurkan pembatasan tersebut. Pada saat ini pria itu tampak akan mati bersamaan dengan penghancuran pembatasannya. Namun klan Cimi ternyata memang memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun tidak memperoleh banyak ingatannya, tetapi dalam proses pencarian jiwa, Xiaoyan menemukan beberapa informasi yang membuatnya menjadi sangat serius. Aura dan nafas jiwanya hampir identik dengan klan Cimi yang dikenal Xiaoyan. Jika apa yang dipikirkannya memang benar, maka pria berjubah putih di depannya ini mungkin salah satu avatarnya. Jika pria berjubah putih ini memang termaksud avatarnya, maka ada kemungkinan sang pemimpin sejati klan Cimi berada di dalam gerbang kuno ini. Tingkat keanehan tempat ini membuat Xiaoyan merasa seolah-olah berada di dunia ilusi. Dia melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa semua makhluk hidup di sini tampaknya terkurung. Dan bahkan rumput kecil pun tidak ada di tanah. Yang lebih mengherankan lagi adalah mereka bahkan dapat merasakan keberadaan energi roh dunia di dalam dunia ini. Sehingga tingkat pembatasan seperti ini sulit untuk dibayangkan. Bagi mereka yang bahkan tekun menyerap energi roh dunia, mungkin akan sangat sulit untuk mencapai tingkat pembatasan yang begitu hebat ini. Mengapa pria berjubah putih ini begitu tegas dalam bertindak? Dan apa tujuannya yang sebenarnya? Ucap Xiaoyan masih tidak dapat memastikannya melalui pencarian jiwanya sebelumnya. Ucap Xiaoyan masih tidak dapat memastikannya melalui pencarian jiwanya sebelumnya.
Selanjutnya Xiaoyan memeriksa tubuhnya dan menemukan sebuah cincin penyimpanan. Setelah memeriksanya dengan kekuatan jiwanya, dia tidak menemukan barang yang bernilai. Dan bisa dikatakan keadaannya seakan-akan seperti tanah tandus tanpa rumput yang tumbuh. Sementara itu 3 orang lainnya juga telah berada di sekitar Xiaoyan. Apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya sulit dipahami oleh Xiaoyan. Dunia ini sekarang tidak memiliki kehidupan. Dan jika melihat ke tanah tandus ini, maka Xiaoyan tidak merasa heran. Kemudian matanya memancarkan ekspresi berpikir. Melihat ekspresi Xiaoyan, Zonggu langsung memegang dagunya lalu membuka mulutnya. Aku pernah mendengar tentang klan Cimi. Pada suatu waktu, ras ini memecah satu dunia. Dan ketika kekacauan sudah terjadi, mereka langsung meninggalkan dunia ini. Dalam usaha mencari lebih banyak sumber daya, mereka juga melancarkan perang terhadap dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Dan akhirnya mereka dikalahkan dalam perang pertama. Saat sumber daya mereka semakin terbatas, klan Cimi yang kalah ini dengan cerdik mengumpulkan banyak sumber dayanya dari berbagai klan. Lalu mengumpulkan kekuatan di antara kelompok-kelompok kuat di dunia ini. Dan melancarkan pertempuran pembantaian melawan klan itu sendiri. Sejak saat itu, klan Cimi menjadi banyak dibenci di antara klan lain di dunia ini. Dan seiring berjalannya waktu, klan Cimi perlahan-lahan menghilang dari dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Hingga saat ini tidak ada kabar tentang keberadaan klan Cimi di dunia ini. Sayangnya pada saat klan Cimi dikalahkan, aku belum dilahirkan. Dan aku baru mendengar tentang klan yang kuat ini ketika kekuatanku mulai berkembang. Namun semuanya telah menjadi sejarah. Kekuatan yang dulu kuat kini telah hilang oleh aliran waktu. Sekarang kita melihat kehancuran seperti ini. Kukira itu terkait dengan klan Cimi. Klan ini sepertinya telah terdorong ke dalam wilayahnya sendiri tanpa sumber daya untuk mendukungnya. Dan dengan permintaan yang besar dari para pemimpinnya, maka kekacauan ini terus terjadi karena mereka harus mengambil langkah-langkah yang ekstrim. Ucap Zonggu melanjutkan kata-katanya dengan perlahan. Dia juga menceritakan tentang beberapa informasi umum tentang klan Cimi. Tentu saja klan Cimi berbeda dengan klan Yuanzhen. Walaupun klan Yuanzhen terkenal dengan kesombongannya, namun faktanya klan Yuanzhen memang lebih kuat dan dapat menjadi bagian dari dunia tanpa batas. Meskipun klan Cimi juga kuat, tetapi keberadaan mereka lebih mirip parasit. Khususnya dalam mengambil alih tubuh orang-orang yang kuat dan memiliki banyak wujud untuk memperkuat dirinya. Sedangkan untuk kasus-kasus tertentu yang mengejutkan seperti kepala suatu sekte yang kuat tiba-tiba berubah sifatnya, bahkan tidak ada yang tahu kapan itu mulai terjadi. Dan setelah sifatnya berubah, baru kemudian diketahui bahwa mereka telah diambil alih oleh klan Cimi. Dan sejak saat itu sekte itu akhirnya menjadi hancur. Lembah pertama sejatinya didominasi oleh keberadaan klan Cimi dengan leluhur klan yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat yang muncul atau beberapa klan menganggap ini adalah kesempatan untuk mengukir kejayaan. Setiap lembah pertama juga menderita penyiksaan dari klan Cimi seperti aliran racun. Dan akhirnya meletuslah pertempuran sengit yang dikenal sebagai Perang Pikhani. Pada saat ini apakah dunia tempat mereka berada adalah nyata ataukah palsu? Sulit bagi Xiaoyan untuk memastikannya. Kehidupan klan Cimi sudah lama beredar sebagai gosip. Mereka dikabarkan sudah runtuh dan lenyap sejak lama. Jika tempat ini benar-benar tempat klan Cimi berada, aku merasa bahwa situasi saat ini kemungkinan besar tidak nyata. Ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya dan memberikan analisisnya. Pada saat ini Xiaoyan kembali melihat ke sekeliling dan tidak peduli apakah tempat ini nyata atau tidak. Namun yang pasti setelah memasuki gerbang kuno ini, dia dapat lebih lanjut memahami tentang klan Cimi. Meskipun dia tidak memiliki darah dari klan Cimi, namun kekuatan merebut tubuh dari Shizun yang dikuasai oleh Xiaoyan merupakan keterampilan milik klan Cimi. Dan sekarang Xiaoyan bahkan banyak memanfaatkan kekuatan merebut tubuh untuk memiliki banyak identitas. Meskipun dia memiliki keterampilan merebut tubuh, namun dia juga memiliki hubungan yang tidak jelas dengan klan Cimi. Xiaoyan sebenarnya masih meragukan
Apakah klan Cimi ini benar-benar menghilang seperti yang diucapkan oleh Zonggu? Faktanya saat ini semuanya tidak dapat dipastikan. Karena sejarah adalah milik para pemenang. Kemampuan yang begitu kuat dari klan Cimi mungkin akan menarik perhatian para praktisi yang kuat. Apakah itu karena klan Cimi telah menjadi eksistensi yang banyak didiskusikan oleh orang-orang? Atau memang ada daya tarik yang lain? Setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan ingin menelusuri beberapa hal. Dan jika memungkinkan dia ingin meningkatkan kemampuan merebut tubuhnya. Meskipun kekuatan merebut tubuh klan Cimi sangat kuat, namun dengan banyak memiliki avatar, maka itu bisa menyebabkan kekuatan jiwa Xiaoyan terkuras dan membuat Xiaoyan ketergantungan pada avatarnya. Zonggu, apakah kita sedang terburu-buru menyelesaikan tugas dari alam dewa iblis abadi? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Zonggu. Saat ini mereka tidak mendapatkan hambatan yang berarti. Dan tugasnya adalah melihat apakah bisa mengetahui lebih banyak informasi tentang tempat ini. Jika mereka dapat menyelesaikan tugasnya, maka mereka bisa mendapatkan nilai poin kontribusi. Apalagi mereka masih memerlukan banyak poin kontribusi untuk mendapatkan barang di aula penukaran. Seperti mendapatkan bagian tubuh tahanan roh. Yang mana Xiaoyan sudah berjanji sebelumnya untuk mengumpulkan semua potongan tubuh tahanan roh yang telah tersebar. Pada saat ini setelah Zonggu memasuki gerbang kuno, dia menghadapi serangan yang misterius. Jika bukan peringatan dari kekuatan jiwa Xiaoyan, mungkin Zonggu belum menyadarinya. Zonggu segera mengepalkan tangannya dan selip batu giok muncul di telapak tangannya. Pada saat pertama kali dia mengeluarkannya, Zonggu langsung menyerahkan selip batu giok ini kepada Xiaoyan. Jika mereka berada di luar dunia ini, maka Zonggu harus memainkan perannya. Namun di sini Zonggu sadar siapa tuannya yang sebenarnya. Tentu saja pada saat ini Long Biao sangat terkejut melihat perubahan dari Zonggu. Namun dia sama sekali tidak berani membuka mulutnya. Saat berikutnya kekuatan jiwa Xiaoyan mulai memeriksa isi selip batu giok. Xiaoyan menemukan bahwa ada jejak yang sama persis dengan jiwa salah satu penguasa alam dewa iblis abadi. Dan itu berada di dalam selip batu giok. Namun itu hanya dirasakannya sekilas. Pada saat yang bersamaan, Xin berganti di luar gerbang kuno. Pada saat ini terlihat kompas terbang bercahaya biru yang berada di luar gerbang kuno. Sosok cantik yang duduk bersandar secara perlahan membuka matanya yang indah. Dan terlihat cahaya halus berkedip-kedip di matanya. Benar saja. Hanya saja siapa sebenarnya dirimu? Ucap Yuyan bergumam dengan pelan di dalam hatinya. Meskipun penampilannya tidak tertandingi, namun aura yang dipancarkan di antara alisnya sangat jarang terjadi. Tanpa ada tanda-tanda yang terlihat, cahaya emas dari kampan kembali menyinari ke arah kompas terbang. Dan dalam sekejap mata cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Dan akhirnya Yuyan berhasil memasuki gerbang kuno. Pada saat ini Wei Feng dan Lin Ya saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka bahwa Yuyan akan memasuki gerbang kuno. Keduanya tidak berniat untuk masuk ke dalamnya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gerbang kuno. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka masuk ke dalamnya, maka mereka tidak mungkin akan keluar dengan mudah. Dan hanya sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup. Meskipun itu bukan tempat berbahaya bagi mereka, namun mereka tidak ingin mengambil resiko. Selain itu mereka tidak memiliki alasan yang kuat untuk memasukinya. Jadi satu-satunya pilihan adalah tetap menjaga di pintu masuk gerbang kuno ini. Sementara itu di dalam gerbang kuno, Xiaoyan terus memegang selip batu giok di tangannya. Dan dia tampak menghela nafas panjang. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun nafas jiwa menghilang dalam sekejap, namun pancaran jiwa ini masih bisa ditangkap olehnya. Sebelumnya Yuyan tidak menunjukkan keraguan apapun padaku. Bahkan Wei Feng yang terlihat mencurigaiku. Jika semua ini adalah konspirasi, maka yang paling memungkinkan adalah Yuyan. Namun aura jiwa ini tidak mencoba mengunci posisiku. Dan bisa dianggap hanya sebagai pengunci selip batu giok ini. Hanya saja aku telah salah perhitungan. Seharusnya Zonggula yang membuka pembatas selip batu giok ini. Namun aku telah melakukannya.
Dan aku pasti tidak akan dapat menyembunyikan identitasku lagi. Ucap Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam ketika memikirkan hal ini. Dia tidak bisa memikirkan tingkah laku Yuyan sebelumnya. Tentu saja kecurigaan Yuyan yang paling besar ada pada dirinya. Jika Yuyan sengaja melakukan ini, maka dia sebenarnya bisa melihat keabadian Xiaoyan sejak berada di aula budak dewa Asura. Tetapi Yuyan tidak mengungkapkannya. Dan dia pasti memiliki alasan di balik semua ini. Siap. Apakah wanita ini memiliki rencana lain untukku? Dia sebenarnya sudah tahu identitasku. Namun dia sengaja tidak membongkarnya karena dia tahu aku bertujuan pergi ke gerbang kuno ini. Sehingga dia sengaja tidak mengungkapkannya. Gumam Xiaoyan. Pada saat ini pikiran Xiaoyan terus berputar. Jika dia ingin melawannya, maka tidak mungkin dia bisa melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun kekuatan Yuyan jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Meskipun tebakan Xiaoyan benar, dan jika Yuyan benar-benar ingin melibatkannya, maka Xiaoyan sudah masuk ke dalam permainannya. Namun sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal itu lebih lanjut. Tanpa kekuatan yang kuat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melindungi dirinya sendiri. Izinkan aku menjelaskan tugas dalam selip batu giok kepada semua orang secara singkat. Kita harus membunuh 3 orang di Istana Petir, Istana Perak, dan Istana Sen. Serta merebut harta karun yang bernama Tian Junsu dari pemilik Istana Sen. Ucap Xiaoyan berbicara perlahan sambil mengerutkan keningnya. Informasi ini bisa dianggap sangat membingungkan. Bisa dikatakan bahwa selip batu giok memberikan beberapa informasi yang sederhana dan tidak cukup spesifik. Tanpa diduga, itu sama dengan rumor yang beredar selama ini. Aku mendengar bahwa di dunia ini ada 11 istana yang dibagi menjadi bumi, yin, chen, wu, sen, shu, qiu, petir, surgawi, wugang, dan red. 11 istana ini adalah urutan klan Cimi, dengan istana surgawi sebagai inti dari klan Cimi dan menjadi tempat garis keturunan mereka berada. Apakah ini masih ada? Dan itu dijaga sampai sekarang, ucap Zonggu menjelaskan dengan panjang lebar. Tetapi Xiaoyan tidak mengerti dan hanya mengerutkan keningnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hierarki klan Cimi begitu rumit. Bahkan ada sistem tingkatan yang begitu kompleks di dalam dunia besar ini. Tidak ada waktu untuk menunda. Kita harus bergerak sekarang. Tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan tugas yang sama dengan kelompok yang lainnya. Ucap Xiaoyan sambil menatap ke kejauhan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, mereka bertiga hanya mengangguk dan tidak menolak pengaturan dari Xiaoyan. Sekarang kita tidak punya peta. Bagaimana kita harus memilih arah yang akan dituju? Ucap Long Biao yang tiba-tiba membuka mulutnya dengan nada suara yang rendah. Mendengar kata-kata ini, seketika Jin Dongming langsung mendekati mayat pria berjubah putih lalu mencari-cari sesuatu di tubuhnya. Dia akhirnya menemukan gulungan kulit dari balik jubahnya, lalu membukanya dan menunjukkannya kepada semua orang. Meskipun tidak terlalu jelas, namun yang pasti ini adalah sebuah peta. Xiaoyan sebelumnya telah mencari di cincin penyimpanannya, dan dia terkejut saat melihat gulungan kulit yang dibawa oleh Jin Dongming. Sepertinya cara berpikir klan Cimi benar-benar tidak bisa dipahami dengan logika konvensional. Pada umumnya, barang-barang berharga akan disimpan ke dalam cincin penyimpanan. Tetapi orang ini justru bertindak sebaliknya. Dengan sangat ceroboh dia menyimpannya di dalam bajunya. Jika dilihat di dalam peta, tata letak jalan ini tidak begitu rumit. Namun entah sengaja atau karena keputusan yang terburu-buru, terlihat hanya ada 6 istana yang ditandai di dalam gulungan peta ini. Dan tugas yang diemban mereka adalah menuju 3 istana dari 6 istana ini. Xiaoyan memandang ke sekelilingnya dan tidak mengerti. Hingga pada akhirnya dia dapat mengidentifikasi posisi mereka lagi dan langsung memilih arah. Baiklah, ayo kita berangkat, ucap Xiaoyan. Sebelum berangkat, Long Biao sekali lagi meniru tindakan Jin Dongming sebelumnya. Dia melakukan pencarian kepada mayat pria berjubah putih. Dan itu untuk memastikan tidak ada yang disembunyikannya lagi. Setelah melakukannya, keempat orang ini segera bergegas pergi ke kejauhan di bawah kepemimpinan Xiaoyan. Meskipun tidak ada larangan terbang di sini, tetapi ketinggiannya telah dibatasi.
Dan setelah mencapai ketinggian 100 kaki, maka mereka tidak akan bisa terbang lebih tinggi lagi. Tidak lama setelah keempat orang itu telah pergi, mayat pria berjubah putih yang tergeletak di tanah mulai bergerak. Lubang berdarah di dadanya sembuh dengan kecepatan yang dapat terlihat oleh mata telanjang. Dan matanya segera berkedip-kedip. Dan kemudian dia segera berdiri dan menatap ke kejauhan. Jika Xiaoyan melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut. Meskipun pria berjubah putih itu tidak dihancurkan oleh Xiaoyan, dan tidak ada kemungkinan untuk dirinya bisa hidup kembali. Namun faktanya, sosok pria berjubah putih ini bisa hidup kembali. Dan peta kulit yang awalnya diambil oleh Xiaoyan, seketika itu kembali ke tangannya kembali. Dan itu disimpan ke dalam jubahnya. Setelah itu dia melihat di tempat yang sunyi seolah-olah sedang menunggu 4 pelangi panjang yang sedang melesat ke kejauhan. Pada saat ini keempat kelompok Xiaoyan segera mengangkat pandangannya ketika angin yang kencang berhembus. Dan dengan cepat keempat orang itu melayang di tengah udara. Lalu memandang ke lembah di bawah mereka. Terlihat di dalam lembah ada sebuah istana yang besar. Meskipun arsitekturnya terlihat megah, namun itu sudah kusam dan berdebu. Istana ini tampak seperti Fata Morgana di tengah gurun pasir, ucap Long Biao sambil menyilangkan tangannya. Mendengar kata-kata Long Biao, Xiaoyan hanya merenung dan merasakan hal yang sama. Dia sadar bahwa secara keseluruhan, istana ini mungkin tidaklah nyata. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.